hari menjelang Pilpres. Tadi malam kita sudah menonton debat 3 capres tentang hukum, tentang demokrasi, pemerintahan, tentang korupsi dan pelayanan publik. Ada hal yang sangat menarik, yaitu ketika Mas Anies mengumumkan dia akan membuat program Hotline Paris. Yang lebih menarik lagi, kenapa Anies harus membuat gaya jarinya seperti Hotline Paris? Apakah memang Anies juga menyadari betapa parahnya perlindungan hukum kepada para pengais keadilan, atau memang Anies itu pengagum Hotman Paris? Inilah debat perdana 1, 2, 3, siapa juara? Seperti biasa, kenapa Hot Room itu sukses? Karena berkat white kopi-kopi luwak yang selalu menyertai Hotman dalam setiap debat. Kopi terbaik memang sekarang ini. Jadi kalian para pemirsa, contohlah Hotman selalu menyediakan kopi luwak white kopi di samping Anda pada saat Anda bekerja. Oke, pertanyaan pertama kepada para ahli dulu nih, ya. Pada ahli terutama ini 1, 3 ini, Ferry Amsari, ahli hukum tata negara. Siapa juara di debat tadi malam? Itu pertanyaan untuk 3 orang. Siapa juara di debat capres tadi malam? Sebelum ke Langsung aja kita poin dulu deh. Secara bisa kita lihat secara utuh ya, jujur bahwa debat dipegang oleh Anies dan Ganjar. Harus diakui Pak Prabowo tidak bisa menahan diri untuk tidak terbawa emosi. Ya. Walaupun harus diakui untuk pengendalian emosi di luar yang biasanya itu mampu dilakukan. Ya. Tapi harus kita akui itu terlihat jelas ya emosi itu, dan dalam perdebatan sepenting ini mestinya Pak Prabowo memang harus dibekali oleh tim secara lebih baik di kemudian hari. Itu emosi atau memang hanya bawaan pribadi gitu loh? Ya, di titik tertentu ya, pertanyaan dan substansi kan tidak cenderung dijawab oleh Pak Prabowo. Ada kalimat-kalimat yang berulang yang kalau di dalam debat presiden yang saya amati, kalimat yang berulang-ulang itu untuk menutupi suatu kondisi agar bisa menjawab situasi tetapi tidak ke arah substansi. Jadi menurut Bapak juara siapa? Ya, 8,5 untuk Anies, 7,5 untuk Ganjar, dan 5 untuk Prabowo. Waduh, parah banget. Ini supaya Bang nanti ngamuk nanti dari Gerindra ya. Pak Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik, ya. Siapa juara? Kalau dari sisi retorika, Ya. itu tampaknya Anies jelas. Ya. Sepakat dengan Heri tadi ya. Ya. Dia juara 1. Verifikasi mungkin 9. Oke. Ya, karena ketajamannya dan itu sampai memancing ya panas Pak Prabowo. Ya. Kemudian kalau retorika lagi, nah itu Ganjar ya. Ya. Masuk tingkat 2. Pak Prabowo sebenarnya retorikanya sudah lumayan, cuma artikulasi tingkat diksinya ini yang nggak tajam. Maksudnya? Mungkin misalnya ketika ditanya soal HAM, ya kan, itu kan kemudian dijawab ya ujungnya ya. Nanti rakyat yang memilih, padahal sebenarnya dia bisa punya argumen yang jauh lebih. Demokrasi, dia kan pendiri partai politik, punya kontribusi demokrasi, dia nggak meng-highlight. Apakah itu karena bagi seorang tentara udah biasa laksanakan? Mungkin, bukan Ya. saya ini. Kan beda dengan ya. Anies kan orang universitas. Ya. Biasa dengan kata-kata, kalau tentara laksanakan gitu kan? Mungkin di situ juga. Begitu. Ya. Tapi balik lagi, kalau ini kan menurut kita dari sisi aspek tadi ya, dari Ya. ketajaman untuk debat. Nah, kalau kemudian tanya siapa yang paling juara, nah ini juga tentu debat itu kan bakal pemilih. Pemilih punya impresi sendiri-sendiri. Iya, oke, tapi khusus tadi malam penilaian Bapak sebagai pakar, menurut Bapak juara siapa? Kalau yang paling siap menurut saya Anies. Oke. Dia diuntungkan karena dia nomor 1 dikasih kesempatan sendiri membuka, kemudian dengan positioning dia dengan tema perubahan, mengkritik problem masalah tata negara, demokrasi dan seterusnya itu, maka dari awal ruangnya atau ibaratnya permainannya panggungnya sudah digiring oleh dia. Pak Halili Hasan dari Setara Institute, siapa juara? Kalau saya, Bang, saya pilih menjadi 2. Ya. Ada bagian yang sifatnya monolog. Jadi yang monologis itu
Anies juara 1, Ya, Ganjar juara 2, Pak Prabowo juara 3. ya. Tapi ada bagian-bagian yang sifatnya dialogis. Jadi dialogis itu kalau kita persentase yang disiapkan itu barangkali hanya 30%, tapi yang 30% itu kan spontan. Bagian ini yang sifatnya dialogis ini juaranya Pak Ganjar juara 1, juara 2 Pak Anies, juara 3-nya Pak Prabowo saya kira. Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Al-Quran yang sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar kita tahu lah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan ya waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan dan tindakan pun itu masih diperdebatkan. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Ordal yang artinya adalah orang dalam. Oke, kita istirahat dulu. Kita akan tanya nanti komentar kepada tim-tim pemenangan dari 3 capres atas seolah-olah ini tiga-tiganya menyatakan Anies yang sebagai juara.